Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita kembali belajar tema 3, subtema 2. Sebelum kita belajar ya, sama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah Bapak siapkan di sini ya. Nanti kita baca bareng dalam hati ya, yang non muslim sesuai dengan keyakinannya. Doanya ya kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nanti setelah ini kalian anak-anakku sekalian ya, isi absen ya, dan nanti dilanjut dengan tadarus seayat 2 ayat untuk pembiasaan dan literasi. Kemudian anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar pendalaman materi ya, tematik muatan bahasa Indonesia ya, subtema 2 penemu dan manfaatnya ya. Terdiri dari KD 3.2 ya, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian yang 4.2-nya atau keterampilannya menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya, kalian para siswa diharapkan untuk aspek kognitif 3.2.1 ya. Nanti tujuannya di sini adalah menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan televisi ya. Jadi dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran. Ini untuk 4.21 atau tentang aspek keterampilannya. Kemudian di pembelajaran bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia ini di tema 3 subtema 2, kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sudah dipelajari pada sebelumnya di subtema 1 ya. Di teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi informasi penting suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasinya ditulis menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah kalimat yang disusun dengan perhatikan PUBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Kemudian kalian nanti menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Jadi tiap-tiap paragraf itu ada kalimat utama ya. Nanti kalian dapat menemukan informasi dari kalimat utama di tiap-tiap paragraf. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, maka kalian dapat menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah pernah dipelajari ya, tinggal mengulang saja dan dipahami ya ini ya. Kemudian kata tanya dan fungsinya. Di sini ada tabel ya. Kata tanya apa, jawabannya yang diharapkan itu bagaimana, dan contohnya seperti apa. Nih, kata tanya apa ini kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jawaban yang diharapkan ya, pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contoh, apa itu radio? Di sini ada jawabannya ya. Radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Sedangkan kata tanya siapa ini kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Ya, jawaban yang diharapkan orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contohnya di sini ada nih, siapa yang menemukan radio? Itu jawabannya ada ya. Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan ini kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Ya, jawaban yang diharapkan itu jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan radio ditemukan? Tuh ada jawabannya ya, tahun 1929.
Kata tanya di mana? Kegunaannya untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Ya, jawaban yang diharapkan tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Ya, di mana Marconi lahir dan seterusnya ya. Sini untuk kata tanya mengapa, kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkan dari kata tanya mengapa penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh pertanyaan, mengapa radio dibutuhkan? Ada jawabannya. Jawaban ini dari teks cerita itu kita bisa cari ya, tiap-tiap paragraf kalimat utamanya. Dan kata tanya bagaimana, ini kegunaannya untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Keadaan atau proses terjadinya peristiwa dalam teks itu jawaban yang diharapkan. Contoh bentuk pertanyaannya, bagaimana cara kerja radio? Sini dijelaskan, gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Itu untuk dapat mengetahui informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Kita harus pahami, ya. Cermati di tiap-tiap paragraf itu kalimat utamanya dengan menggunakan kata tanya, ya. Berikutnya adalah kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri kalimat efektif adalah menggunakan kata-kata baku, ya. Kemudian yang kedua terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, Kakak memberi banyak uang-uang kepada pengemis. Coba kata uang-uang ini tidak efektif, ya, karena terdapat kata yang berulang. Jadi kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat itu akan menjadi kalimat efektif. Contoh, Kakak memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Jadi nggak diulang-ulang, ya. Kemudian menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku ini dapat bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh, kata apotek ini merupakan kata baku dari kata apotik. Kata izin merupakan kata baku dari kata izin, dan lain-lain. Kita dapat menemukan kata-kata baku dan tidak baku dalam teks eksplanasi. Nah, nanti sekalian, itu tadi ya pendalaman materi tema 3 subtema 2 tentang muatan bahasa Indonesia. Ya, nanti kalian bisa melaksanakan tugasnya, ya. Tapi sebelumnya ya kita berdoa dulu, ya kita tutup dulu, nanti tugas berikutnya kalian lihat di Google Classroom, ya. Doa setelah kita belajar ya untuk pendalaman materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamatanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Dan janganlah engkau buat aku lupa padanya. Hai Tuhan yang memelihara alam. Ayo, jangan malas nanti berlatih dengan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan di Google Classroom, baik secara daring ataupun luring, ya. Ayo semangat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, ini ada lagu Bapak buat nih, lagu Mars kelas 6B, ya. Jadi lagunya saya seperti ini ya. Dulu aku di kelas 5, sekarang ku di kelas 6B. Ku kan selalu giat belajar demi meraih masa depan. Ku akan giat belajar, aku akan bersungguh-sungguh demi meraih cita-cita menjadi orang yang berguna. Berguna bagi nusa, berguna bagi bangsa, berguna bagi agama. Amin. Itu lagu Mars kelas 6B. Nanti kalau kita sudah tatap muka, insya Allah ya kita akan kembali normal. Nah, ini untuk semangat ya belajar kalian. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.